Saya akan khotbah sore hari ini tentang dipuji Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 18. Kita baca firman Tuhan sama-sama. 3, 2, 1. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Banyak orang yang lebih senang mencari pujian dari manusia. Tapi tahukah Anda bahwa mendapat pujian dari Tuhan itu harusnya menjadi tujuan akhir hidup kita. Katakan amin. Dalam kehidupan kita, kalau yang kita kejar itu perkenanan manusia, pujian dari manusia, kita akan jadi orang yang suka cari muka. Kita akan jadi orang yang haus penghormatan dari manusia. Dan yang paling bahaya ini, orang yang suka cari pujian dari manusia akan jadi orang yang munafik. Karena kita hanya memperhatikan indah di luar. Keren tampak luar, benar tampak luar, rohani tampak luar. Tapi dalamnya enggak tahu. Tapi kalau fokus kita mencari pujian dari Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan Maha Tahu. Katakan amin. Di dalam kitab Perjanjian Baru, Yesus memberikan pujian kepada 3 jenis orang yang akan kita bahas sama-sama. Yang pertama, Yesus memberi pujian kepada hamba yang setia dalam perkara kecil. Di dalam Matius 25, tentang perumpamaan tentang talenta. Kalau Anda ingat kisah ini, ada 3 hamba. Yang pertama diberi talenta berapa? 5. Yang kedua, 2. Dan yang ketiga, 1. Mari kita lihat pujian yang diberikan oleh tuannya kepada hamba yang punya 5 talenta di ayat ke-21. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Berapa banyak Anda yang rindu suatu hari ketemu Tuhan, ini yang Tuhan katakan kepada Anda. Kok gak semua sih? Haleluya. Ini hamba yang dipercaya 5 talenta dan beroleh laba 5 talenta. Kita lihat pujian yang diberikan kepada hamba yang dipercaya 2 talenta di ayat ke-23. Kita baca sama-sama. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Perhatikan, tuannya memberikan pujian yang sama. Baik kepada hamba yang dipercaya 5 talenta menjadi 10. Dan kepada yang dipercaya 2 talenta menjadi 4. Berarti Tuhan itu tidak memuji kita dari besar kecilnya yang dipercayakan dalam hidup kita. Tuhan itu tidak fokus kepada banyaknya jumlah kepercayaan Tuhan dalam hidup kita. Tapi yang menjadi pujian Tuhan adalah seberapa kita setia mengerjakannya. Katakan amin. Berbeda dengan manusia yang fokusnya kepada besarnya kepercayaan. Kalau kita lihat orang lain lebih diberkati, kalau kita lihat orang lain lebih dipakai Tuhan, kita iri hati. Kita ngerasa, kenapa saya cuma dipakai begini, dia dipakai begitu. Kenapa saya cuma punya duit segini, dia bisa segitu. Tapi percayakan bahwa Yesus ngajarin kita. Tuhan itu gak lihat banyaknya kepercayaan yang diberikan. Karena masing-masing orang dipercayakan sesuai kesanggupan masing-masing. Tapi yang dipuji oleh Tuhan adalah kesetiaan kita. Setiakah Anda dengan semua perkara kecil yang Tuhan percayakan dalam tanganmu hari ini? Kepada semua perkara sampai yang terkecil yang Tuhan titipkan di hidupmu hari ini. Manusia seringkali menyepelekan perkara-perkara kecil. Yesus ngajarin kita lagi dalam Lukas 16 ayat yang ke-10. Yesus berkata, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar.
Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Yesus mau ngasih tahu gini, kalau kamu sama yang kecil aja gak setia, gimana mau dipercayain perkara yang besar? Sama duit kecil aja gak jujur, gimana mau dikasih duit yang banyak? Dengan kekayaan segitu aja kamu pelit, gimana kalau Tuhan berkati jadi bukit? Saya tuh selalu berusaha peka sama Roh Kudus dalam pimpinan Tuhan sekecil apapun. Saya kasih tahu, kita nggak pernah sadar bahwa sebelum kepercayaan besar datang dalam hidup kita, Tuhan itu pasti menguji kita dalam perkara-perkara kecil. Sebelum yang luar biasa itu dipercayakan, Tuhan biasanya menguji kita dalam hal-hal yang sepele. Seringkali orang tuh mengabaikan justru hal-hal yang sangat kecil. Saya kasih contoh. Orang kalau makan, remah-remah yang jatuh di meja, mereka enggak bersihkan. Coba lihat di rumah. Ada yang angkat piring kotor taruh di tempat cucian. Tapi dilap enggak mejanya? Kasihan ibu rumah tangga. Udah capek-capek ke pasar. Udah capek-capek bersih-bersihin sayur, ikan, daging. Udah capek-capek motongin, ngulekin bumbu sampai berotot. Udah capek-capek masak. For your information, uap panas ketika ibu-ibu masak itu bisa menimbulkan flek di wajah. Jadi pengorbanan wanita tuh luar biasa. Katakan amin wanita. Saya sedang bela Anda. Jadi sering-sering bilang amin yang keras. Nah, udah capek-capek masak buat keluarga. Giliran enak gak dipuji. Giliran keasinan teriaknya gede-gede. Asin banget sih. Pedas banget sih. Giliran enak lupa muji. Dan yang lebih ngeselin, udah dimasakin gak dimakan. Mah, aku makan di luar hari ini sama temen. Kenapa gak bilang? Curahan hati perempuan. Udah capek-capek masakin suami. Suami bilang gini, aku tadi pulang kantor udah makan sama temen mah. Jadi gak makan. Itu sakitnya itu di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Karena capek dari pagi. Nah, udah capek-capek masakin. Boro-boro dibantuin. Boro-boro nyuciin piring. Udah kita nyendokin, siapin di meja, masih harus angkatin taruh di tempat cuci, masih harus nyuciin. Nah yang lebih ngeselin, sendiri makan, sendiri tumpah, gak dipungutin. Saya kalau lihat ke asrama Tangan Pengharapan, itu kan tempat makannya besar, staf makan di situ, anak-anak makan di situ. Saya selalu ngeliatin, ini meja kok minyakan sih? Ini kok remah-remahnya sampai berceceran di meja sih? Kok gak dibersihin? Kok gak dilapin? Udah dimasakin. Makan dibayarin. Masa kita yang bersihin? Curahan hati emak-emak sore hari ini ya. Biasanya perkara-perkara nasi tumpah di lantai. Remah-remah di meja, gak ada yang mau pusingin. Padahal saya mau kasih tahu, Tuhan itu nilai kita dari perkara-perkara sekecil itu. Anda pakai toilet, pernah gak sih Roh Kudus tuh berbisik di hati Anda? Bersihin tuh, berecetan. Pernah gak sih Roh Kudus tuh ngomong di hati Anda? Tisunya habis, gantiin dong. Kalau saya kok gitu ya? Sampai hal sekecil itu, saya gak damai sejahtera kalau saya biarkan. Makanya kalau saya pakai kamar mandi, saya selalu bersihkan setelah saya. Dan herannya, di kantor itu maupun di gereja, tisu itu selalu habis dan saya yang ganti. Saya heran, kenapa ya orang tuh habis pakai toilet,
Kalau dia pakai lembaran terakhir, kenapa dia tinggal gini loh, buang solong-solongannya ke tong sampah, lalu pasang yang tersedia di situ, set, apa sih susahnya? Jangankan di kantor sendiri, saya di restoran aja begitu. Kalau saya berasa saya mau pakai habis, saya ambil yang baru, saya pasangin lagi. Anda pernah kebelet dan gak ada tisu toilet? Kalau cowok mungkin gak butuh-butuh amat. Kalau perempuan butuh banget. Saya kalau gak ada tisu kayaknya susah hidup. Saya sama tisu tuh best friend, makanya khotbah pun tisu menemani saya. Jadi kalau saya masuk ke toilet, saya tuh ribet. Jijian. Jadi saya pasti ambil tisu, saya lapin dulu, lalu saya ambil set 2 lembar, set 3 lapis, saya tatakin di kiri, gulung lagi, tatakin di tengah, gulung lagi, tatakin di kanan. Ribet ya? Celana digulung dulu, panjang sesinya. Baru saya buang air gitu. Nah, setelah selesai, baru saya buang ke tong sampah, saya bersihin lagi supaya jangan jorok. Bayangkan kalau nggak ada tisu, stres saya. Nah, yang paling jengkel, saya tuh kalau kebelet tuh nggak bisa tahan. Saya di kamar mandi udah begini, aduh tisu habis, aduh tisunya mana nih? Gak ada yang inisiatif habis pakai tisu habis tuh ganti. Gemes Eke. Kok gak considerate gitu loh. Perkara sekecil itu. Yang herannya, tisu habis tuh jodohnya sama saya. Tadi pagi jam 8 saya khotbah yang sama. Habis saya khotbah, saya ke dalam ke toilet pastoral. Kebetulan saya kebelet. Tebak apa yang terjadi? Baru khotbah kayak gini, saya menemukan tisu habis lagi. Bener loh, itu jadi pertanyaan di hidup saya. Kenapa tisu habis tuh jodohnya sama saya? Berarti orang-orang di sekitar saya kurang peduli. Tuhan itu nguji kita dari hal-hal sekecil itu. Anda pulang gereja habis ibadah. Saya menemukan di lantai itu banyak tisu-tisu dibuang. Banyak juga yang ninggalin botol-botol bekas minum. Mungkin Anda enggak sadar. Anda pikir gini, ya biarin aja. Habis ini OB yang bersihin. Hei, ibu gembala yang bersihin juga. Begitu Anda pulang, ngelengos, ninggalin sampah. Saya keluar itu saya lihat, saya pungut. Kok Bu Heni jorok? Yang jorok yang buang. Bahkan saya dapat laporan dari yang ngitung persembahan. Maaf ya, persembahan kita kan yang tunai masuk ke amplop tuh. Dicemplungin ke kotak kan? Apa yang terjadi? Tisu bekas ingus dimasukin amplop, dicemplungin ke kotak persembahan. Bukan ibadah kelima, bukan. Pasti ibadah lain ya. Jemaat ibadah jam 5 baik-baik, amin. Amin. Abis ini gak ada yang buang sampah ya. Bilang kanan kiri, pinter kamu. Jangan buang sampah ya. Dengar baik, saya paling gak bisa. Saya mau dimanapun. Di rumah orang, di jalanan, di gereja, di asrama. Kalau saya lihat ada sampah di lantai, sekecil apapun, saya pungut pakai tangan saya. Saya nggak geli. Saya peduli. Tuhan itu mempercayakan yang besar dalam hidup kita. Tuhan pasti sudah nguji kita dalam hal-hal kecil. Tuhan tidak mungkin percayakan saya tangan pengharapan dengan ribuan anak hari ini. Kalau saya tidak peduli hal-hal sekecil itu. Kalau Anda pengen dipercaya Tuhan, setia dulu sama 2-3 orang di rumah itu. Jangan pernah enggak setia. Pertama kali saya terima donasi dari orang lain untuk nolong orang miskin. Itu nilainya 5 juta. Tiba-tiba karena ada orang yang tahu saya suka nolongin orang susah. Dia nitipin ke saya tuh uang 5 juta. Saya masih ingat. Uangnya saya belanjakan baik-baik. Saya beli
senilai yang dikasih, sembako, saya isi. Lalu saya pergi ke rumah-rumah orang miskin di Cimahi, Bandung. Bersama dengan barang bantuan dari saya sendiri. Saya bagi ke rumah-rumah jemaat bersama suami saya. Tidak saya korupsi sepeser pun. Bahkan saya belikan lebih pakai uang saya. Terus saya fotoin barang yang saya beli. Saya fotoin notanya dan saya kirim ke orang yang nitip uang. Yang nitip uang bilang gini, gak usah, gak apa-apa, gak usah difoto, saya percaya. No, manusia tetap manusia. Sebaik-baiknya orang bantu kita, suatu hari pasti curiga juga. Saya berusaha setia dalam perkara kecil. Saya tidak pernah mau nyuri-nyuri uang yang bukan milik saya. Tuhan tidak mungkin mempercayakan harta bangsa-bangsa ke dalam hidup kami. Kalau bukan karena kami setia mengerjakan yang terkecil. Amin. Kalau Anda juga pengen dipercaya Tuhan harta yang lebih banyak. Yuk, setia dulu dengan hartamu saat ini. Anda hidup untuk diri sendiri atau Anda bisa dipercaya sama Tuhan? Apakah Anda pengelola yang setia? Karena Tuhan bukan lihat seberapa besar yang Anda miliki. Tapi Tuhan lihat kesetiaan kita. Mengerjakan yang terkecil. Yang mau dipuji Tuhan, katakan amin. Yang kedua, Yesus mengatakan orang yang dipuji Tuhan adalah mereka yang mengasihi sesama yang paling hina. Matius 25 tentang penghakiman terakhir. Di ayat 31 kita baca sama-sama. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya. Dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Ayat 35 sama-sama. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Kita lompat ke ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Anda tahu tentang kisah perikop ini, mungkin yang pernah baca, bahwa yang domba-domba mendapat pujian dari Tuhan. Karena ketika mereka menolong orang yang paling hina, yang lapar dikasih makan, yang haus diberi minum, yang telanjang diberi pakaian, yang orang asing diberi tumpangan, yang sakit dikunjungi, yang diperawat juga dirawat, yang di penjara juga dikunjungi, yang sakit dilawat. Tuhan mengaruniakan kepada mereka kehidupan kekal. Karena mereka berbuat apa yang benar. Dan mereka mendapat pujian dari Tuhan. Tapi kepada kambing-kambing yang di sebelah kiri, orang-orang yang masuk ke dalam api yang kekal, Yesus berkata kepada mereka, mereka mendapat bagian itu karena mereka tidak peduli. Waktu aku lapar kata Tuhan, kamu tidak kasih aku makan. Waktu aku haus, kamu tidak kasih aku minum. Waktu aku telanjang, kamu tidak kasih aku pakaian. Waktu aku orang asing, kamu tidak kasih aku tumpangan. Waktu aku sakit, kamu tidak melawat aku. Waktu aku di penjara, kamu tidak mengunjungi aku. Waktu mereka tanya, kapan Tuhan engkau sakit, engkau haus, engkau lapar, telanjang, dan sebagainya, kami tidak mengunjungi engkau. Yesus bilang ini, apa saja yang tidak kamu lakukan kepada saudaramu yang paling hina, tidak kamu lakukan untuk aku. Saya belajar, orang yang dapat pujian dari Tuhan adalah mereka yang peduli kepada orang-orang lemah. Orang-orang yang peduli sama orang-orang yang hina. Kita harus bersyukur dalam hidup kita. Kalau dalam hidup ini kita ketemu sama orang-orang yang hina, yang membutuhkan pertolongan kita. Kenapa? Karena ternyata gini, melalui mereka kita dikasih kesempatan sama Tuhan. Saya ulangi, kita dikasih kesempatan sama Tuhan untuk belajar mengasihi Tuhan. Karena Yesus bilang, barang siapa mengasihi sesamamu yang paling hina, kamu lakukan itu untuk aku. Saya bersyukur
bahwa di dalam hidup saya, Tuhan kirim saya ke tengah-tengah orang hina. Orang-orang yang tidak layak, orang-orang yang mungkin kita pandang rendah. Anda tahu, bukti kita mengasihi Allah adalah ketika kita mengasihi sesama. 1 Yohanes 4 ayat 20-21 berkata, barang siapa tidak mengasihi sesamanya, dia tidak mengasihi Allah. Bohong kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan tapi kita tidak mengasihi orang. Makanya saya mau pesan gini, jangan suka menghina orang lemah. Jangan suka menghina. Saya ketemu orang-orang yang waktu kami susah, mereka suka sekali menghina kami. Dan saya saksikan di hidup saya, beberapa orang tuh senang merendahkan orang lain. Berapa banyak di sini yang pernah dihina? Saya kasih tahu, jangan suka menghina orang lemah. Amsal 14 ayat 21. Siapa menghina sesamanya berbuat dosa. Tetapi berbahagialah orang yang menaruh belas kasihan kepada orang yang menderita. Katakan amin. Dan satu lagi pesan saya, tadi gak boleh menghina orang lemah. Yang kedua, jangan menindas orang lemah. Amsal 14 ayat 31, kita baca sama-sama. Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, memuliakan dia. Bagaimana kita menindas orang lemah? Kalau sama orang kaya, kita tuh kayak punya autorespon hormat, sungkan, sopan. Coba lihat bagaimana Anda memperlakukan saudaramu yang kaya dan saudaramu yang miskin. Di hatimu pasti ada perbedaan. Ya apa ya? Kita kalau sama orang kaya tuh kayak otomatis lebih respect aja gitu. Tapi kalau sama orang susah, kita berbuat seenaknya. Coba lihat pembantu di rumahmu. Siapa di sini yang masih suka kasih makanan basi ke pembantunya? Siapa yang masih suka kasih coklat kadaluarsa ke pembantu rumahnya? Siapa di sini yang masih suka maki-maki supirnya? Siapa di sini coba kalau marah kasar sama sapam di rumah? Gak punya sapam bu, adanya sapam komplek ya sama aja. Siapa di sini yang masih suka menindas anak buahnya, pegawainya? Hati saya itu ada bersama-sama orang lemah. Gak tahu ya, Tuhan tuh ciptain saya untuk menyuarakan hak orang lemah. Saya tuh paling gak terima kalau pembantu diperlakukan dengan tidak baik. Saya tuh ke rumah orang ya, saya ngelihat pembantunya dimaki-maki gitu, diteriak-teriakin gitu. Dalam hati saya, gue pengen bisikin mbaknya, mbak kabur aja sini saya bantu. Jangan karena Anda kaya, Anda lupa Sang Pencipta. Karena dikatakan, siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya. Mereka punya Tuhan loh. Satu kali, office girl di gereja ini sakit, sering sakit. Terus saya panggil, kamu kenapa sih kok sakit terus? Makanya jangan pacaran malam-malam saya bilang, jangan suka begadang. Terus dia bilang gini, bukan bu, di sini tuh kerjanya jamnya panjang gitu. Kaget saya, berapa jam? 11 dia bilang gitu. Kok kamu kerja 11 jam? Nggak boleh saya bilang. Lah maklum ya, saya kan bukan tuan di sini. Jadi saya nggak tahu aturannya. Saya cuma khotbah kan, jadi nggak ikut-ikut ngatur. Jadi saya nggak tahu kalau dia tuh kerja 11 jam. Saya bilang, ngapain 11 jam? Jam kantor itu 9 jam sudah termasuk break 1 jam. Makan, istirahat, minum teh, kopi gitu. Dia bilang, bu, di sini jam kerjanya panjang soalnya kita mesti nungguin orang-orang udah pulang baru boleh pulang. Saya bilang, kan gak ada ibadah, cuma Rabu sama Minggu kita ibadahnya. Ada bu, itu jemaat suka komsel di sini bu. Hah komsel? Saya bilang, iya. Oh iya saya bilang, emang tiap hari? Dia bilang tiap malam bu. Masa? Saya bilang iya. Nah mereka bu,
Dari jam 7 gak pulang-pulang sampai jam 10.30 Bu, katanya gitu. Saya bilang, Komsel kok 3,5 jam, arisan apa ya? Saya bilang kalau Komsel kan efektif 1,5 jam, 2 jam. Ngobrol panjang sedikit 2,5 jam. 3 jam aja udah hebat saya rasa sih. Saya bilang nanti saya kasih tahu ya supaya mereka jangan pulang malam-malam. Nah saya bilang sama pimpinan Komsel di sini. Tolong kasih tahu dong sama yang Komsel-Komsel numpang di gereja. Jangan malam-malam pulangnya. Kasihan yang kerja di sini. Pertama gini, kalian juga rumahnya jauh-jauh. Kan besoknya kerja. Kalau pulang dari gereja malam-malam nanti istrimu marah loh. Dikira gereja ini menyesatkan. Terus kalau pulang sampai rumah tengah malam kamu kecapean. Besok pagi kerja ngantuk. Nggak produktif kan? Terus yang jagain pintu nggak pulang-pulang. Karena OB di sini setelah pada pulang mereka harus cuci WC, mereka harus buang sampah, matiin lampu, matiin AC, kunci pintu, kunci roaring door. Ceritanya panjang gak tuh? Mereka gak bisa langsung pulang. Saya bilang gini sama suami saya memang bukan bos di sini. Tapi paling enggak kita harus mengasihani orang-orang paling lemah di sini. Amin? Yuk, karena saya enggak punya otoritas saya ngomongnya di mimbar. Kasihanilah mereka. Mereka orang terkecil mungkin dipandangnya di sini. Mungkin cleaner-cleaner di gereja ini tidak dipandang sama Anda. Tapi kasihilah mereka. Janganlah buang sampah sembarangan di lantai. Jangan tinggalin botol-botol. Kalau pakai toilet yang benar, jangan nyusahin orang. Saya kalau makan di restoran, saya kasih tahu. Itu sampah-sampah saya jadiin satu. Mangkok-mangkok yang sama ukurannya saya tumpuk. Piring-piring yang sama ukurannya saya tumpuk. Sendok garpu saya jadikan satu. Gelas-gelas saya kumpulin. Kurang kerjaan Bu Heni? Enggak. Prinsip hidup saya harus jadi berkat. Biarpun saya makan di situ saya bayar. Plus kasih tips lagi. Minimal warna biru. Saya selalu berusaha meringankan beban orang yang susah. Karena yang kerja jadi waitress tuh gajinya gak seberapa saudara. Jadi kalau kita bisa ngurangi penderitaan mereka sedikit, mari lakukanlah. Jangan menindas orang lemah, jangan semena-mena sama pembantu di rumah. Jangan diteriak-teriakin, dimaki-makiin. Jangan dibentak-bentak. Coba tuh Anda kerja di kantor 9 jam, pembantumu kerja berapa jam? Sayangilah mereka, jangan tindas mereka. Amin. Anda akan dapat pujian dari Tuhan. Orang yang menaruh belas kasihan sama orang lemah itu diberkati Tuhan. Katakan amin. Amsal 19 ayat 17 berkata, siapa menaruh belas kasihan pada orang lemah memiutangi Tuhan yang pasti akan membalasnya. Yang mau dibalas Tuhan katakan amin. Yang terakhir, Tuhan memberi pujian kepada mereka yang sungguh-sungguh percaya. Anda tahu dalam perjanjian baru, Yesus itu pernah memuji 2 orang karena iman mereka. Yang pertama, seorang perwira di Kapernaum yang hambanya sakit lumpuh. Yang kedua, perempuan Kanaan yang anaknya kerasukan setan. Anda bisa lihat ayatnya di rumah nanti. Matius 8 ayat 5 sampai 13. Perwira di Kapernaum. Dan Matius 15 ayat 21 sampai 28. Kenapa Yesus memuji mereka? Karena mereka sungguh-sungguh percaya. Punya iman yang luar biasa kepada Tuhan. Dan Tuhan sampai ngomong gini, belum pernah aku menemukan iman sebesar ini di antara orang Israel, kata Yesus. Dan Yesus juga bilang sama perempuan itu, hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Tuhan itu mau kita punya iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan mau kita tuh belajar percaya sama Tuhan. Kenapa? Matius 24. Saya ingin Anda baca ayat 6 sama-sama saya sampai 13. 3, 2, 1. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat.
Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Ayat 9. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Baca sama-sama ayat 13. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Katakan amin. Kenapa Tuhan mencari iman-iman yang teguh kepada Tuhan? Karena kita akan mengalami hari-hari yang sulit. Kita semua siap tidak siap akan menghadapi hari-hari yang jahat. Dan bukankah itu sedang terjadi hari ini? Anda harus mengalami Tuhan. Penderitaanmu, pergumulanmu, tekanan, masalah, pencobaan yang Anda hadapi. Haruslah menjadi momen di mana Anda mengalami perjumpaan pribadimu dengan Tuhan. Dan mengalami pertolongannya yang ajaib dalam hidupmu. Supaya imanmu bukan hanya dengar dari kata orang. Tapi Anda mengalami bahwa dia Tuhan yang hidup, yang tidak pernah terlelap, yang pasti menolong hidupmu. Yakobus 1 ayat 12 ayat terakhir dari saya. Baca sama-sama. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Mahkota itu hanya akan diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh punya iman dan bertahan sampai kesudahan. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, jangan kejar pujian dari manusia. Mari lihat apakah hidupmu berkenan kepada Allah. Tujuan hidupmu bukan hanya jadi kaya. Tujuan hidupmu bukan hanya punya nama besar. Tujuan hidupmu bukan punya kejabatan yang tinggi. Tapi tujuan hidupmu mendapat pujian dari Tuhan di akhir hidup setiap kita. Mari setia dalam perkara kecil. Mari kasihi orang lemah. Yang ketiga, miliki iman yang teguh kepada Tuhan. Kita berdoa. Kiranya kasih karunia-Mu menolong setiap kami. Supaya kami mampu mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Ajar kami untuk setia dalam setiap perkara kecil yang Tuhan titipkan di tangan kami. Juga ajar kami untuk mengasihi orang-orang yang hina Tuhan, orang-orang yang lemah. Dan juga Tuhan biarlah dalam pertumbuhan iman kami sungguh-sungguh mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan melihat Engkau nyata dan hidup dalam hidup kami. Supaya iman kami teguh di dalam Tuhan. Dan kami akan bertahan sampai kesudahan. Di dalam nama Yesus. Yang diberkati sama-sama katakan. Amen. Have a blessed Sunday. Take care. God bless you.